Hai teman-teman, kami dari kelompok 2. Kali ini kelompok kami ingin menjelaskan tentang perilaku orangutan loh. Kalian udah tahu orangutan kan? Iya, kera besar yang hidup di benua Asia. Tahu nggak sih, orangutan itu hidup di Indonesia dan Malaysia dan bertahan di wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri ada 3 spesies orangutan loh, yaitu orangutan Sumatera atau Pongo abeli, orangutan Kalimantan atau Pongo pygmaeus, dan orangutan Tapanuli atau Pongo tapanulensi. Kali ini kita bahasnya tentang orangutan Sumatera ya. Orangutan Sumatera atau Pongo abeli memiliki bulu yang berwarna coklat kemerahan. Pada jantan memiliki kantung pipi yang panjang. Kalau yang jantan dewasa ini sukanya menyendiri loh. Tapi para betina ini sukanya bersama anaknya di hutan. Tahu nggak sih, orangutan Sumatera betina ini bereproduksinya pada usia 10-11 tahun. Dengan rata-rata usia reproduksinya sekitar 15 tahun. Dan sedihnya populasi orangutan Sumatera ini terancam punah loh. Dan orangutan ini dimasukkan ke dalam status sebagai critically endangered oleh International Union for Conservation of the Nature. Nah, kali ini kita bahas perilaku seksual orangutan ya. Perilaku seksual adalah kegiatan kopulasi yang dilakukan orangutan jantan terhadap orangutan betina, ataupun perilaku memegang alat kelamin. Tahu nggak sih, perkawinan orangutan itu memiliki 3 tahap loh, yaitu pre-copulatory, copulatory, dan post-copulatory. Pada tahap pre-copulatory ini, orangutan jantan biasanya mendekati orangutan betina. Tahu nggak sih uniknya? Biasanya itu jantan memikat betina itu dengan mengeluarkan suara panjang atau long call dan menggoyangkan pohon sehingga betina akan tertarik dan mendekati si jantan. Kemudian tahap kedua yaitu copulatory. Pada masa kopulasi, orangutan jantan akan langsung melakukan perilaku seksualnya ke orangutan betina. Dan pada post-copulatory, orangutan jantan akan kembali menjadi soliter dan meninggalkan betinanya. Pun ciri khas orangutan dalam hal perkawinan loh, yaitu dimorfisme seksual yang ekstrim dalam ukuran tubuh, perkawinan paksa, dan imaturisme di antara jantan. Dimorfisme seksual pada ukuran tubuh muncul karena jantan terus tumbuh melampaui usia ketika betina berhenti tumbuh. Pada orangutan, pertumbuhan jantan ini terus berlanjut hingga usia 20 tahun. Selain ukuran tubuh yang besar, karakter kelamin jantan atau secondary sexual character terdiri dari pipi bergelang dan kantong tenggorokan yang digunakan untuk mengeluarkan suara panjang untuk mengisyaratkan kehadirannya. Tensi antar orangutan jantan biasanya diidentifikasi sebagai faktor penentu utama loh dalam organisasi sosialnya. Biasanya jantan-jantan bersaing untuk mendapatkan akses ke betina. Jantan-jantan orangutan ini sangat tidak toleran loh kepada satu sama lain. Dan panggilan panjang yang mereka hasilkan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan jarak. Betina resesif biasanya memulai asosiasinya dengan mendekati jantan, menggunakan panggilan panjang, atau menerima inisiatif jantan untuk berinteraksi. Sebaliknya, jantan yang tidak aktif dalam mencari betina harus mencari secara proaktif. Dengan demikian, strategi perkawinan dari dua jantan yang berbeda tentunya sangat berbeda dalam cara mereka menemukan calon pasangannya. Orangutan memiliki kebebasan dalam memilih pasangan mereka, tidak hanya dengan jantan bergelang, tetapi juga dengan jantan yang tidak bergelang. Tapi biasanya betina cenderung dengan berpasangan yang bergelang di wilayahnya, sementara jantan yang tidak bergelang biasanya terlibat dalam perkawinan yang dipaksakan. Namun, terkadang betina juga menunjukkan perilaku berlawanan dengan berinteraksi dengan beberapa jantan yang tidak bergelang dan menolak upaya perkawinan yang dilakukan oleh jantan bergelang. Orangutan betina ini biasanya melahirkan pada usia 7-10 tahun dengan lama kandungan sekitar 8,5-9 bulan. Hampir sama dengan manusia kan? Biasanya bayi yang dilahirkan ini cuma 1. Dan tahu nggak sih, bayi orangutan itu hidup mandiri loh pada usia 6-7 tahun.